Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, Mimin akan mengulas alur cerita film yang berjudul The Innkeeper yang dirilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita yang mencoba bertahan hidup walaupun harus menjual semuanya tanpa terkecuali. Ingin tahu apa yang dia jual? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Pasang headsetnya, dengarkan baik-baik, dan ini dia The Innkeeper 2020. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita yang sedang memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi mobil. Wanita ini bernama Mbak Mimin. Diketahui si Mbak Mimin ini akan pergi ke kota untuk mengejar mimpinya. Dan setelah selesai mengemasi barang-barangnya, Mbak Mimin pun masuk ke dalam mobil dan menemui kekasihnya yang bernama Mas Agung. Di situ, Mas Agung pun menyuruh Mbak Mimin untuk mengecek kembali apakah masih ada barang yang tertinggal atau tidak. Mbak Mimin pun mencoba mengecek kembali dan meninggalkan Mas Agung dalam mobil sendirian. Di saat Mbak Mimin pergi, tanpa Mas Agung sadari ada seorang wanita yang masuk ke dalam bagasi mobilnya. Setelah Mbak Mimin memastikan tidak ada yang tertinggal, mereka pun kemudian bergegas pergi. Kemudian diperlihatkan Mbak Mimin dan Mas Agung yang telah sampai di tempat tujuan. Dan di saat Mbak Mimin membuka bagasi mobilnya, dia sangat terkejut karena ada seorang wanita di dalam bagasinya. Ternyata wanita itu bernama Mbak Santi. Kemudian Mbak Mimin mengajak Mbak Santi untuk tinggal bersamanya dan membantu pekerjaannya. Mbak Santi pun mengiyakan tawaran dari Mbak Mimin karena dia sendiri bingung akan pergi kemana karena nggak ada arah dan tujuan. Sore harinya kita diperlihatkan Mbak Mimin dan Mbak Santi yang sedang membersihkan diri bersama-sama. Mereka berdua pun saling membersihkan tubuh mereka. Malam harinya, di saat Mbak Mimin dan Mbak Santi hendak tidur, mereka berdua mengobrol-ngobrol terlebih dahulu. Di situ, Mbak Mimin mengatakan kepada Mbak Santi supaya dia tetap tenang karena Mbak Santi akan baik-baik saja ketika ikut dengan Mbak Mimin. Di saat Mbak Santi sudah terlelap tidur, tiba-tiba Mas Agung datang dan berbincang dengan Mbak Mimin. Mereka membicarakan tentang keberadaan Mbak Santi di situ. Mbak Mimin pun mengatakan kalau Mbak Santi ini akan diajak untuk bekerja di tempat temannya. Mereka mengobrol-ngobrol dan karena mungkin tujuan awal dari Mas Agung datang ini untuk meminta bagiannya, akhirnya Mas Agung pun mengajak Mbak Mimin untuk tikam-menikam di belakang Mbak Santi yang sedang terlelap tidur. Dan tak lama kemudian terjadilah tikam-menikam di situ. Namun kayaknya si Mbak Santi ini pun berpura-pura untuk tertidur. Pada keesokan harinya, si Mbak Santi ini sudah mulai bekerja di tempat teman Mbak Mimin. Kemudian Mbak Mimin datang menghampirinya dan menanyakan tentang bagaimana pekerjaannya. Mbak Mimin pun menyarankan kepada Mbak Santi untuk bekerja dengan baik. Dan setelah itu Mbak Mimin pun pergi lagi. Namun, di saat Mbak Mimin membuka pintu, di situ ada seorang pria yang hendak masuk. Pria itu bernama Mas Dodit. Ternyata si Mas Dodit inilah temannya Mbak Mimin yang juga merupakan bos baru bagi Mbak Santi. Di situ Mbak Mimin meminta jatah bayaran dari kerja Mbak Santi. Dan setelah mendapatkan jatah bayarannya, Mbak Mimin pun kemudian pergi. Malam harinya, di saat Mbak Santi sudah selesai membersihkan semuanya, dia pun hendak pulang. Namun tiba-tiba dia dicegat oleh Mas Dodit yang memang sudah dalam keadaan mabuk. Karena Mas Dodit yang sudah dari tadi memerhatikan Mbak Santi pun kemudian meminta Mbak Santi untuk mengecas baterainya Mas Dodit. Dan dengan sedikit paksaan, akhirnya terjadilah tikam-menikam di situ. Setelah selesai tikam-menikam, Mbak Santi pun diberi sejumlah uang oleh Mas Dodit yang juga merupakan sebuah uang tutup mulut. Namun ternyata hal itu diketahui oleh Mbak Mimin yang memang hendak menjemput Mbak Santi. Ketika Mbak Santi keluar, ia pun diminta untuk menunggu sebentar di luar oleh Mbak Mimin. Mbak Mimin pun masuk dan menemui Mas Dodit. Di situ Mbak Mimin langsung memarahi Mas Dodit dan menanyakan kenapa dia melakukan hal itu kepada Mbak Santi. Lalu Mbak Mimin pun pergi dalam keadaan marah kepada Mas Dodit.
Di saat Mbak Mimin dan Mbak Santi sampai di depan apartemennya, Mbak Mimin yang mengetahui Mbak Santi telah diberi uang oleh Mas Dodit, ia pun meminta uang itu dari Mbak Santi. Setelah memberikan uangnya, Mbak Santi dan Mbak Mimin pun masuk ke apartemennya dan mereka pun bersih-bersih bersama lagi. Kemudian terlihat Mbak Santi yang sedang berada di kamarnya dan tiba-tiba Mas Agung pun masuk dan menghampirinya. Di situ Mas Agung yang sudah tak tahan dengan Mbak Santi yang sungguh cantik, imut, putih dan gemesin itu pun kemudian langsung menerkamnya dan terjadilah tikam menikam di situ. Setelah selesai tikam menikam, Mbak Santi terlihat sedang menulis sebuah buku diary. Dia menuliskan tentang beratnya menjalani sebuah kehidupan. Keesokan harinya, terlihat Mbak Mimin yang keluar dari suatu tempat. Dia terlihat sedang bahagia karena sepertinya dia baru saja diterima bekerja di tempat itu. Kemudian Mbak Mimin menemui Mas Dodit yang sedang duduk sendirian. Mbak Mimin pun menanyakan apa yang sedang Mas Dodit lakukan. Lalu Mas Dodit menjawab kalau dia sedang menunggu Mbak Santi. Tak lama kemudian terlihat Mas Dodit yang sedang berendam di sebuah kolam air hangat. Lalu datanglah Mbak Santi tanpa menggunakan apa-apa. Kali ini Mbak Santi malah terlihat menawarkan dirinya kepada Mas Dodit. Tak mau menyia-nyiakan semua itu, Mas Dodit pun merespon baik tindakan Mbak Santi. Dan terjadilah tikam menikam di situ. Di tempat lain terlihat Mbak Mimin dan Mas Agung yang sedang makan bersama. Mereka berdua sedang membicarakan tentang Mbak Santi. Tapi di sela-sela obrolan mereka, mata Mas Agung ini tertuju ke kelapanya Mbak Mimin. Kemudian di saat mereka sudah berada di apartemennya, Mas Agung yang baterainya sudah ingin dicas di Mbak Mimin ini pun kemudian mengajak Mbak Mimin untuk tikam menikam. Akhirnya terjadilah tikam menikam di situ. Tapi pas lagi nanggung-nanggungnya tiba-tiba telepon yang ada di situ berbunyi. Dengan Mas Agung yang terus memanaskan baterainya di Mbak Mimin ini pun, Mbak Mimin kemudian mengangkat telepon itu. Namun ternyata itu adalah telepon dari Mas Dodit. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang bersama Mbak Santi dan ingin membawa Mbak Santi pergi. Mendengar perkataan Mas Dodit membuat Mbak Mimin kemudian menjadi panik. Namun apalah daya, dia lagi nanggung tikam menikam dengan Mas Agung, maka mereka pun melanjutkan tikam menikamnya. Di akhir film ini diperlihatkan Mas Dodit masih membuat Mbak Santi pergi menjauh dari semua yang telah terjadi. Namun di suatu jalan, Mbak Santi pun diturunkan dari mobil dan dia pun ditinggalkan sendirian di tepi jalan. Dan film pun kemudian selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.